Minumnya boleh ke bawah ya, minumnya ya? Minumnya di atas ya? Tes, masuk ya? Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Kenapa? Ini pada SMP semua atau SD semua? Campur Ustaz, ada SD, ada SMP. SMP yang paling besar kelas berapa nih? Kelas 9. Oh, udah mulai berapa juz sudah yang kelas 9? Ya, SMP yang kelas 9 berapa juz? Ada yang 2 Ustaz. 2 juz belakang ya? Ya. Lah. Yang 2 juz siapa coba? Saya pengen lihat wajahnya. Yang 2 juz Ahwat Ustaz. Ahwat. Mana tuh? Nih? Ustaz, paling ujung Ustaz, yang angkat tangan. Juz berapa itu? Juz 30 udah 9. 30 29. Berarti udah selesai ya, juz 9 udah selesai. Alhamdulillah Ustaz. Ustaznya kayaknya kenal Ustaznya. Oh, ya. Pura nyantum maksudnya. Yang siapa? Yang ada Ustaz. Oh, ada. Iya. Ustaz ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi robba wa bil islam madina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kesyukuran kita berkumpul di tempat ini, insyaallah hari ini pertama ya acara ini, insyaallah kita laksanakan sampai hari Ahad besok jam 11 insyaallah ya. Nah, kita hari ini, sesi hari ini materi kita mendengarkan tauji dari Ustadz Sadid LCM Hum ya. Tadi sudah kita perkenalkan sedikit Ustadz tentang Ustadz, tapi tafadhol lebih Ustadz berbincanglah sama teman-teman anak-anak ini ya, insyaallah sekaligus memotivasi peserta Ustadz, dan kita juga ini muslim-muslimahnya gitu ya. Untuk itu pada Ustadz Sadid dipersilahkan. Tafadhol Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikum bitahiyatul Islam, tahiyatan thayyibatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al 'amalana hadza sholihan wa liwajhika khalisah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mudir atau direktur Rumah Quran Sabbahalillah Kiai Haji Amin. Didi siapa lupa. Amin ya Rabb. Bersama Bu Hajah Silvi, insyaallah. Alhamdulillah di sore ini saya berbahagia sekali ketemu dengan Rijalul Quran, ketemu dengan Hamilul Quran, ketemu dengan orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran. Para mujahidah ini, Masya Allah. Karena saya menganggap di
rumah Quran Kendari ini bukan seperti rumah orang lain ya kan, karena rumah saya sendiri, rumah secara zahir dan rumah secara batin kan gitu. Nih, Rumah asli, insya Allah rumah asli. Meskipun kita berjauhan, kalau mau naik pesawat pertama kali ke Kendari itu harus ke mana, Makassar dulu. ya. Dari Makassar baru ke Kendari. Ya, minimal 2 jam lah kalau mau ke Kendari. Tapi qadarullah, alhamdulillah kita bisa bersama-sama belajar Al-Quran ya, sama-sama belajar Al-Quran. Saya, Ustadz juga masih belajar Al-Quran sampai sekarang. Terakhir itu belajar lagi ilmu tajwid. Ya. Ilmu tajwid masih belajar lagi, sama. Jangan bosan-bosan ya. Meskipun yang sudah 2 juz, terus ditingkatkan menghafalnya. Kalau dulu Ustadz punya guru namanya, sekarang sudah doktor, beliau doktor Ali, beliau di mana, di Jakarta. Beliau itu dulu ngajar saya di Jakarta di Ma'had Utsman bin Affan. Beliau itu sebelum menghafal Quran, beliau sekolah di Madinah ya. Di Madinah. Guru saya itu sebelum menghafal Quran selama 3 bulan harus hatam dulu 360 kali. Jadi minimal 3 hari sekali itu hatam Al-Quran. Hatam ya, membaca ya Al-Quran. Gak boleh sama gurunya itu menghafal Quran sebelum hatam 360 kali. Sekarang Ustaz mau nanya, sudah hatam 360 kali, angkat tangannya. Saya kasih hadiah. Jadi harapannya ke depan selain menghafal juga sering-sering tilawah ya, sering-sering tilawah, karena dengan tilawah itu kita memperbanyak interaksi dengan Al-Quran ya. Berbanyak interaksi dengan Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, Alif Lam Mim itu bukan satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu. Dan satu huruf itu seperti 7 kebaikan. Gitu. Bayangkan saja kalau kita sudah membaca Al-Fatihah saja, sudah berapa ratus kebaikan yang sudah kita lakukan. Kita sehari paling banyak berapa kebaikan? Bangun tidur ya kan, habis bangun tidur ngapain? Mandi ya kan, mandi, sholat. Kemudian bantu orang tua. Itu pun kalau kita ikhlas bantunya kan, karena juga masih dongkol kan. Kalau mau mengharapkan kebaikan kita sendiri, melakukan kebaikan, sedekah, bantu orang lain, itu masih bisa dihitung jari. Tapi ketika kita interaksi dengan Al-Quran, berlama-lama dengan Al-Quran, itu semakin banyak kebaikannya. Yang insya Allah nanti kalau udah di akhirat nanti kita kaget dengan amal-amal kebaikan yang kita lihat, karena kita semakin berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kuncinya adalah berlama-lama interaksi dengan Al-Quran. Minimal kalau kita sedang weekend 2 hari ini, minimal sehari itu 5 juz minimal. Berarti keluar dari weekend itu sudah 10 juz ya, bacaan Al-Qurannya. Jadi setelah selesai salat subuh itu 1 juz ya. Setelah selesai salat duhur 1 juz baca, kan? Setelah selesai salat asar 1 juz, maghrib 1 juz, isya 1 juz. Sebelum tidur 1 juz. Diperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Kali weekend kuat ya? Bisa nggak? Sehari 5 juz bisa ya? Masih bisa nggak? Ya, insya Allah bisa. Wajib bisa ya kan? Jadi harus ada bedanya ya. Kita weekend di rumah Quran, jauh-jauh, jauh dari rumah, tapi sama ininya dengan yang di rumah, jangan sampai sama. Bayangkan saja ada hafiz cilik ya, 3 hafiz cilik itu
kalau kita baca ada buku bestseller nih, Tabarok itu ya. Itu anak Tabarok ini sebelum lahir itu sudah diperdengarkan itu minimal 146 kali khatam Al-Qur'an. 146 kali khatam Quran itu sebelum dia lahir selama 9 bulan di dalam kandungan. Makanya doa apa namanya yang perlu kita kuatkan juga, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrar fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ini buat para ustazah ya, ustazah yang belum menikah. Minimal sebelum lahir ke dunia itu sudah dihatamkan dulu Qurannya. Sebelum lahir aja sudah hatam 146 kali, apalagi sudah lahir. Jadi sebelum kita menghafal Al-Quran, minimal kita sudah pernah hatam. Dan nanya nih, yang Ramadan kemarin yang sudah 1 kali hatam siapa? Semua sudah kali hatam? Sudah hatam semua ya? Yang Ramadan kemarin? Ada yang belum? Angkat tangan coba yang hatam. Hatam Ramadan, angkat tangan. Ramadan. Berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali? Jadi kita kuatkan interaksi dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi mencintai. Kenapa kita harus mencintai Al-Quran? Kenapa coba? Karena Al-Quran itu apa? Al-Quran itu panduan hidup. Al-Quran itu apa? Panduan, handbook ya. Kalau kalian beli laptop atau beli motor, ya kan? Atau beli HP, itu ada apanya? Ada bukunya kan, buku panduannya ya kan? Kita salah pencet aja misalnya kita bisa salah. Makanya kenapa Al-Quran jadi panduan hidup kita, jadi pedoman hidup kita? Karena akan menuntun kehidupan kita ya kan? Jadi mencintai Al-Quran itu bukan basa-basi ya. Mencintai Al-Quran itu bukan basa-basi, tapi kita menginginkan bahwa generasi ke depan insya Allah akan lebih baik. Yang pertama kuncinya apa? Rajin membaca Al-Quran. Nanti saya tanya loh ini. Kunci yang pertama untuk menghafal Al-Quran, yang pertama harus rajin membaca Al-Quran. Minimal berapa kali ketika weekend? Sehari berapa juz? 5 juz. Siap ya? Siap? Siap, alhamdulillah. Yang kedua, rajin mengkaji isi dan ilmu-ilmunya. Ketika kita ingin menghafal Al-Quran, kita harus rajin juga, selain rajin membacanya, juga rajin mengkaji isinya, ilmunya. Minimal dalam surat Al-Fatihah misalnya kan. Dalam surat Al-Fatihah itu isinya apa? Ayat pertama apa? Al-Fatihah. Tentang Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Seluruh ucapan, seluruh perkataan, seluruh pikiran kita harus apa? Mengucapkan Bismillah. Untuk apa? Biar semakin berkah. Di cerita nih ada Ustadz punya santri juga di Lumajang ini. Kelas 9 SMP, lulus SMP kemarin, itu sudah menyelesaikan hafalannya 18 juz. Ketika masuk SMA, kelas 1, dia sudah 25 juz. Dan alhamdulillah kemarin, sebelum
sebelum apa namanya, belum kelulusan SMA itu sudah ada 8 orang yang sudah hafal Quran. Siap ya 30 juz ya? Siap nggak? Iya, alhamdulillah. Jadi apa namanya? Kecintaan kita terhadap Al-Quran itu harus sering membacanya dan sering mengkaji ilmu Al-Quran. Yang ketiga, harus memahami tajwid. Ya. Tajwidnya harus paham dulu. Bacaannya harus benar dulu sebelum menyetorkan hafalan. Makanya perlu talaki ya. Baca Al-Quran itu harus ada gurunya. Bahaya kalau menyetorkan hafalan tidak ada yang membenarkan bacaannya ya. Biar kita nanti kalau sudah kita selesai, anak ustadz yang pertama namanya Muhammad Al-Fatih. Namanya Al-Fatih. Sekarang baru kelas 2 SD. Alhamdulillah sudah selesai juz 30, juz 29, juz 28, dan sekarang juz 27 pertengahan. Surat Al-Waqiah. Kelas 2 SD itu sudah 4 juz. Memang berat, Al-Quran itu berat. Dan yang paling pas untuk menghafalkan Al-Quran itu sebelum subuh. Sebelum subuh itu dibaca dulu yang mau dihafalkan. Satu halaman ya kan. Coba sekarang Ustadz pengen tahu bacaan Al-Qurannya di surat Al-Fatihah. Coba Ustadz, ada yang bisa nggak? Yuk, siapa yang mau coba? Siap, siapa? Surat Al-Fatihah, coba. Ustadz pengen dengarkan bacaan surat Al-Fatihah. Ya itu tuh, siapa tuh? Itu. Ini siapa namanya? Raihan. Ini namanya siapa? Raihan. Coba dibaca Al-Fatihah. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Insyaallah. Udah berapa juz, Rehan? Belum ada. Mulai menghafal surat apa? Surat An-Naba. Surat An-Naba. Surat An-Naba. Coba An-Naba. Bismillah. Coba An-Nabanya. Bismillah. Amma yatasaalun 'anin naba. Alladzi Tada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an sidada wa ja'alna as-siraja wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna mantap. Cukup. Kita berikan takbir. Takbir. Allahu Akbar. Masyaallah. Iya. Orang tua tuh bangga ya ketika kita bisa membaca apalagi menghafalkan Al-Qur'an ya kan. Jadi Al-Quran itu hidup. Al-Quran itu hidup. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan cara tartil. Tartil itu apa? Pelan-pelan,
makhrajnya jelas, hurufnya jelas, ya kan, dengan cara tahsin. Jadi ada getarannya Al-Quran itu. Kalau kita sedang sedih, ya kan, sedang kacau misalnya kan, banyak pikiran, ada temennya yang nakal ke kita misalnya kan, ambil air wudhu, kemudian apa? Baca surat Al-Fatihah. Karena Ustadz yang pertama itu, ketika saya tanya, Fatih, yang bagus murojaah Al-Quran itu ketika apa? Yang bagus itu Bi, katanya. Ketika kita pengen murojaah Al-Quran itu, ketika dalam sholat. Murojaah Al-Quran, bacaan nabak kayak tadi, Rehan ya, kalau mau baca tadi, itu yang paling bagus, itu bacanya dalam sholat. Apalagi ketika sholat tahajud, misalnya kan, atau sholat yang lain, sholat fardu. Jadi dikurangi ya, yang kulhu udah dikurangi ya. Kalau sudah hafal An-Naba ya kan, kemudian apa An-Naziat sudah ya? Lagi mengapa? Lagi on the way ya. Lagi menghafal. Kalau mau paling cepat lagi menghafal, ada baca terjemahannya. Kalau pengen cepat menghafalnya pakai terjemahan juga, biar nempel ya kan, artinya biar lebih paham, itu lebih bagus. Coba yang paling kecil kelas berapa? Ada yang SD nggak? Ada. Safi. Coba. Sini Safi. Ya Allah, Mas Syafiq. Kelas berapa Mas Syafiq? 4. Kelas 4 SMA? Kelas 4 SD ya. Coba, sudah hafal surat apa? Ad-Duha sudah hafal? Sudah? Belum. Yang sudah hafal surat apa? An-Naba? Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin. Coba baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin Alladzina idza talu yastawfun awalun syurun ala yadhunnu ula ayunullah ka'annahum mab'utsun liyaumin adi. Mantap. Takbir. Allah Akbar. Semangat ya. Syafiq ya namanya, Syafiq ya. Syafiq. Bagus juga ya rumah Qurannya nih Ustaz ya. Nanti kalau ke sana nggak usah ke hotel lagi lah, cukup di rumah Quran insyaallah. Bagus percaya insyaallah di sana. Ya, jadi itu ya. Jadi Al-Quran itu hidup karena mujizat. Mujizat dari siapa? Dari Allah. Dulu Rasulullah SAW itu menghafalkan Al-Quran itu dengan malaikat Jibril. Apa yang dibaca Rasulullah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi perintah pertama itu Iqra, membaca. Semakin kita banyak membaca Al-Quran, maka akan semakin kuat hati kita. Semakin kuat jiwa kita untuk bisa mendalami Al-Quran. Jadi gitu ya. Jadi semangatnya jangan kendor, ya kan? Dikuatkan dulu, bahagia ya. Orang jangan sampai orang menghafal Quran itu semakin bete. Apa bete namanya? Semakin jenuh. Jangan sampai. Ibarat tanaman itu yang disirami, ya kan? Tanaman yang disiram itu semakin segar atau semakin layu tanamannya. Semakin segar. Sama kita dalam kondisi layu, dalam kondisi susah. Ketika Al-Quran itu kita baca, maka dia akan menjadi segar kembali, gitu, menjadi hidup, ya kan? Jadi mencintai Al-Quran itu
dibuktikan dengan kita semakin sering membaca. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW itu menguatkan semangat para sahabatnya itu dan memberikan contoh. Memberikan contoh. Jadi Rasulullah itu dalam satu rakaat itu ketika sholat tahajud itu Rasulullah selesai di surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan surat An-Nisa. Kalau kita baca mulai surat Al-Baqarah, kemudian Ali Imran dan An-Nisa, itu 3 surat. 3 surat itu kalau dibaca, itu berapa juz? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu berapa juz? Ada yang tahu? Angkat tangan. Berapa juz minimal? 4 juz, ya kan? 4 juz. Nah, dalam satu rakaat Rasulullah itu baca Qur'annya 4 juz setengah. Ustadz ikut mukhayyam Al-Quran di Surabaya itu sama juga ikut mukhayyam Quran 2 hari. Itu dimulai jam 1 malam, selesai menjelang subuh. 3 jam ini. Berdiri 3 jam. Nikmat nggak? Nikmat. Rasulullah itu memberikan contoh kepada sahabatnya. Kalau kita kira-kira gimana? 3 jam sholat kira-kira kalau kita imamnya buyar nggak itu jamaahnya? Buyar, berat. Jadi Al-Quran itu butuh qudwah. Kalau pulang dari camp Quran ini, weekend ini, di rumah diajak juga orang tuanya ya. Ayah misalnya ya, tolong disimain dong ya gitu kan. Surat Abasa sampai surat Al-Mutaffifin. Biar ayahnya juga ikut apa? Menghafal ya kan. Biar ikut juga menghafal, biar ikut semangat juga ya kan. Biar kita ikut semangat juga. Jadi kalau yang sudah kelas 9 ya kan berarti memberikan contoh yang baik kepada adik-adiknya yang kelas berapa berarti? Yang kelas 8 ya kan? Yang kelas 7 dan yang SD. Jadi kalau pas weekend yang harusnya paling duluan bangun siapa harusnya? Yang paling besar ya kan, jangan sampai ya kan. Adik-adiknya malah yang bangun kakaknya kan, bangun kan. Kita kuatkan perbanyak tilawah, kemudian yang kedua rajin berinteraksi dengan Al-Quran, dan yang ketiga jangan patah semangat. Nanti ini mudah-mudahan ada Ustadz Kusairi insya Allah yang siap bantu di tahsin kalian nanti. Di sana ustadzanya ada berapa ustadznya? Ada 4 ya. Ada Ustadz Didi, ada Ustadzah Silvi, ya kan? Ada siapa lainnya? Siap ya, masih semangat ya, menghafal ya insya Allah ya. Yang mau tahun ini selesai 5 juz siapa angkat tangan? Yang kelas 9 tadi siapa? Udah siap ya? Nanti selesai juz 30, 29, 28. Juz 1 dan juz 2. Dan yang paling bagus itu 5 juz terakhir dulu kalau mau menghafalkan. Karena ketika kita bisa menguasai 5 juz terakhir, insya Allah yang depan bisa kita kuasai. Apalagi menguasai Al-Baqarah. Di Al-Baqarah itu 2/3 Al-Quran itu ada di surat
sepertiga Al-Quran ada di surat Al-Baqarah. Kalau kita bisa menguasai Al-Quran, itu diulang-ulang terus. Setelah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Itu kata-katanya sama semua, hampir sama yang ada di surat Al-Baqarah. Jadi kalau kita sudah kepegang surat Al-Baqarah, insya Allah kita bisa menguasai surat setelahnya. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita bisa menjaga keikhlasan. Orang yang bisa ikhlas itu, insya Allah dia bisa menjaga semangat. Dulu para sahabat itu, sebelum berjihad itu, bahkan para mujahid kita di Palestina itu, gampang kalau mau jadi mujahid. Dites dulu hafalan Qurannya. Sudah selesai belum hafalan Quran? Baru dia bisa berperang di jalan Allah. Itu mungkin yang Ustaz bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap semangat, kita terus bisa menguatkan ruhiyah ini, menguatkan ruh ini untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Semakin sering kita berinteraksi dengan Al-Quran, semakin sering kita tilawah dengan Al-Quran, maka otomatis kita semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebayang nggak kita membaca Al-Fatihah itu mau sambil tidur-tiduran, mau sambil naik motor ya kan, mau sambil manjat pohon misalnya kan. Kan kita hafal Al-Fatihah ya kan. Dulu nasihat guru saya itu, jadikan Al-Quran itu pegangannya seperti kita memegang Al-Fatihah. Jadi ketika membaca An-Naba, An-Nazi'at, kemudian Al-Mutaffifin, itu seperti kita membaca Al-Fatihah. Mau dibalik-balik kayak apa, mau dibaca dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, kan nggak pernah lupa ya kan? Ada yang pernah lupa Al-Fatihah nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena kita dari kecil sudah ribuan kali, bahkan ratusan ribu kali membaca surat Al-Fatihah. Kenapa An-Naba masih belum hafal, masih banyak yang lupa? Karena baru dibaca 10 kali, 15 kali. Kalau kita baca. Jadi, dulu buah Quran itu, syarat untuk menyetorkan hafalan satu halaman itu, misalnya surat An-Naba, sebelum kita balik ke Innalil Muttaqina Mafaza itu, satu halaman minimal dibaca 30 sampai 40 kali. Meskipun hafal. Saya kalau mau menyetorkan hafalan saya, meskipun saya hafal surat itu, ditanya dulu, sudah baca 30 kali belum? Belum. Suruh baca dulu 30 kali. Bolak-balik aja. Dari atas bawah diulang lagi. Kalau udah 30 berarti sudah siap menghafal. Semakin banyak. Intinya menghafal itu kasratul qiraah. Sering-seringlah membaca Al-Quran atau sering-seringlah tilawah. Jadikan Al-Quran itu hafalannya seperti surat Al-Fatihah. Siap ya? Siap, insya Allah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa terus mencintai Al-Quran. Allahumma ja'alna al-Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina. Sehingga Allah terus menjaga nur cahaya Al-Quran ini sehingga kita bisa sama-sama menguat. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ustaz Didi. Insya Allah kita terus berinteraksi meskipun lewat online, lewat Zoom ya. Tapi hati Ustadz ada di kalian semua ya kan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus menjaga Al-Qur'an, menjaga agama ini dan semakin berkah rumah Quran di Kendari insyaallah. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallahu khair Ustaz. Taudinya ada beberapa hal yang tadi sempat dicatat. Yang pertama, sering-seringlah berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua, memahami kandungan isinya. Yang ketiga, tartil, ya, belajar tajwidnya. Insya Allah
itu lebih kita bisa cepat memahami dan menghafalnya insya Allah. Mungkin Ustadz kita buka juga tanya jawab, mungkin Ustadz mungkin sambil Ya, bisa sambil santai ya. Ya. Saya persilakan, mungkin ada yang mau bertanya? Mau bertanya? Ini apa aja? Tanya. Ayo tanya. Musrifahnya juga. Kepada Musrifahnya mau bertanya? Silakan Sri. Dengar. Ini Ustaz. Wah, ada ustadzahnya. Ada Ustaz nih Ustaz. Ya, silakan. Halo, saya Sri. Apa? Yang berapa juz awatnya? Berapa juz kita? Belum ya? Yang mana Ustadzah Sri yang mana? Si Pacung. Oh. Iya. Agak mendekat ke laptop Ustadzah coba. Tanya. Silakan. Gimana Ustadzah? Ada yang mau disampaikan? Ya Ustadz, karena ini baru pertama kali untuk menjadi kayak musyrifah di rumah Quran ini, jadi yang pastinya menjadi pengalaman baru bagi saya, terkhususnya untuk memotivasi diri saya sendiri untuk menghafal lagi. Apalagi yang telah Ustadz sampaikan bahwa harus dibaca dulu berkali-kali. Itu mungkin yang seharusnya saya lakukan lagi ke depannya. Setornya ke siapa Ustadzah berarti? Setornya biasanya Ustadzah? Online biasanya Ustadz saya. Online. Nanti coba dijadwal yang ustadzahnya, yang musyrifahnya, yang akhwat. Nanti online sama istri saya ya nanti. Mudah-mudahan kapan bisa dijadwalkan misalnya. Kalau agendanya mau tinggal di situ enggak? Tinggal di rumah Quran enggak? Ya Ustaz, soalnya ada aktivitas kerja juga di rumah. Oh iya. Coba nanti dijadwalkan aja. Sudah berapa juz Anda? Sudah selesai? Belum Ustaz. Masih surat-surat pilihan yang saya sih. Soalnya bukan Iya, nggak apa-apa. Emang pekerjaan terberat itu tilawah sebenarnya. Pekerjaan terberat itu tilawah. Makanya Imam Asy-Syahid itu kan wirid Qur'annya sehari 1 juz. Itu orang awam ya, orang biasa. Kalau sudah tingkatannya sudah masuk ke musyrif, misalnya kan apalagi sudah selesai hatam Qur'annya, itu ada kenal Dr. Said Ramadan Al-Buti ya. Itu beliau itu minimal sehari itu 5 sampai 10 juz baca Quran. Dulu wasiat Ustaz Ana ketika saya mau ke Mesir itu wasiatnya cuma 1. Saya cuma nanya gini, Ustaz, Ana belum selesai nih hafalan Qur'annya. Wasiat antum apa? Ya minimal antum bisa 5 juz per hari baca sehari. Karena semakin banyak interaksi kita dengan Quran, mudah-mudahan semakin kuat. Ya minimal di weekend ini, walaupun belum bisa 5 juz, ya minimal 3 juz lah, nggak apa-apa ya. Anak-anak diajak tilawah bareng-bareng aja, tilawah bareng-bareng. Jadi, berarti kalau minimal sebulan sudah hatam. Targetkan sebulan bisa hatam. Nanti kan ada progresnya kan. Ada progres. Insyaallah gitu. Coba nanti. Hah? Dan satunya Ustaz Rafa. Ada 2 ustadzahnya.
Ahlan Ustazah. Masya Allah. Udah berapa ini hafalannya? Alhamdulillah 6 Ustaz. 60 juz? Nah, udah selesai berarti di juz 3 akhir. 5. 5 di depan, 4 di depan, 2 di belakang. 4 depan, 2 belakang. Alhamdulillah. Saudara Sri tadi juga 4 depan? Oh, belum. Itu syarat pilihan. Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Karena ruhnya anak-anak ini ada di musyrif. Ruhnya anak-anak ini ada di musyrifnya. Kena Kamal sama Kamil nggak? Pernah ketemu yang anak kembar itu, yang hafiz Quran itu, yang lengket kayak laptop itu kan. Ditanya ini ayat berapa, dia tahu tempatnya di mana, ujungnya di mana kan. Saya pernah ketemu dengan beliau, dengan gurunya. Gurunya tuh belum hafiz Quran loh. Orang tuanya langsung gurunya, orang tua angkat. Kan dia yatim. Kamal sama Kamil ini anak yatim. Yatim piatu kalau nggak salah. Yatim piatu kalau nggak yatim. Pernah dia diserahkan ke salah seorang ustadz. Kamal Kamil diserahkan ke seorang ustadz karena beliau sudah yakin Kamal Kamil sudah di atas 5 juz. Sudah hampir 10 juz. Diserahkan selama 1 tahun ke ustadz, salah seorang ustadz. Apa yang terjadi? Setelah 1 tahun ini, ayahnya ini, ayah angkatnya ini mencoba ngetes hafalan anak-anaknya tadi, Kamal sama Kamil. Juz 30 aja udah hilang-hilang. Udah hilang semua. Gara-gara apa coba? Pernah dia itu ngintip di masjid itu. Anak saya kok hafalannya kok hilang, kenapa ya? Ternyata ustadznya ini ketika Kamil sama Kamal ini menyetorkan hafalan Qur'annya, ternyata ustadznya sambil ngelihat HP. Sambil ngelihat laptop. Padahal kan sederhana kan? Sederhana kan? Cuma ngelihat HP, ngelihat laptop, baca buku, karena dia nggak konsentrasi. Berantakan tuh, apa namanya? Kamal sama Kamil nih hafalannya berantakan. Akhirnya apa? Ustadznya disuruh apa namanya? Jangan ngajar dulu, suruh ngajar yang lain dulu. Kamal sama Kamil dipegang sama ayahnya langsung, ayah angkat. Jadi adab kita seorang guru itu karena yang mengeluarkan vibrasinya, dayanya itu kan guru ya. Gurunya semangat pasti anaknya semangat ya enggak? Kalau gurunya enggak semangat, pasti anaknya ini mengikuti ini dayanya. Ya, mudah-mudahan ustadz-ustadznya terus dijaga sama Allah, saya juga dijaga sama Allah, kita jaga keikhlasan ya kan. Ya mohon maaf lah, mudah-mudahan belum bisa memberikan yang terbaik lah buat ustadz-ustadznya. Tapi insya Allah akan kita kuatkan ya kan, kuatkan azam. Intan surullaha yang surkum. Kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong. Insya Allah ya, sudah ya. Insya Allah, alhamdulillah. Ya. Ya Allah Ustaz. Alhamdulillah banyak sekali yang bisa kita dapat sore ini. Insya Allah doakan juga kami di sini bisa menjalankannya Ustaz. Amin, amin ya Rabb. Masya Allah. Sama-sama kita mengamalkannya, saling menguatkan di antara amin, amin ya Rabb. Dan insya Allah juga tali kulub kita tetap terjaga dan tersambung terus. Insya Allah, insya Allah. Ya, mungkin itu aja Ustaz. Ya. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Siap. Mudah-mudahan bisa tidak daring lagi. Tinggal terbang gitu ya. Ya, Masya Allah. Dan untuk musrifahnya tadi penawarannya dengan uminya. Ya, dijadwalkan nggak apa-apa. Nyambut senang sekali Ustaz.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Insya Allah nanti musyrifnya juga bisa dapat sama juga seperti itu gitu Ustaz. Insya Allah. Insya Allah, amin, amin. Ya Allah. Ya, itu aja Ustaz. Ya, Kita ada musabat. Ya, kita dengan ucapan jazakallahu khairan katsira kami tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Siap. Semangat ya. Bismillah ya insyaallah. Yuk, assalamualaikum. Dadah. Ya. Apa?